Mari sembahyang. Mari berdoa. Kehadirat Wangkien Tuhan yang Maha Besar, tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Kongju dipermuliakanlah. Puji syukur kami panjatkan saat ini rahmat Wangkien yang telah memberi kami kesempatan, waktu dan kesehatan, sehingga dapat berhimpun di dalam gerbang kebajikan suci ini untuk melaksanakan sembahyang dan kebaktian, mendengar firman Wangkien yang terpancar melalui sabda Nabi Kongju, seperti yang tersurat dan tersirat di dalam kitab Uji dan Sesu. Kami percaya rahmat Wangkien akan memberi kekuatan dan kemampuan pada kami semua, sehingga dapat menjunjung tinggi kebenaran dan menegakkan kebajikan. Semoga kebaktian yang kami laksanakan ini dapat mengetuk rohani dan meneguhkan iman, setia pada firman Wangkien, hidup selaras di dalam watak sejati, dalam menempuh jalan suci, menggembirakan kebajikan, sehingga dapat menurunkan berkat sentosa bagi kami semua. Bagi yang sakit dapat cepat memperoleh kesembuhan, bagi yang berkarya dapat lancar usahanya dan murah rezekinya, bagi yang sedang menghadapi masalah dapat segera teratasi, dan bagi yang alpa dapat terketuk hatinya. Kami juga berdoa bagi orang tua yang kami bakti, suami, istri yang kami cintai, anak-anak, cucu-cucu yang kami kasihi. Semoga selalu mendapat rahmat dan ridho Wangkien. Semuanya dalam sehat dan selamat di dalam jalan suci. Kami juga berdoa dan memohon untuk negara Indonesia tercinta ini dibebaskan dan dijauhkan dari segala bencana alam, kekacauan, dan malapetaka, sehingga rakyat dapat hidup tenang, damai, bahagia, dan sentosa. Dengan setulus hati kami bersuci, jauhkan kami dari segala kelemahan, dari kerutu kepada Wangkien, dari sesal penyalahan,
kepada sesama manusia dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan sukses. Teguhkanlah iman kami, yakin bahwa Tuhan senantiasa mendidik, membimbing, melindungi, menyertai dalam kehidupan kami. Semuanya sampai Pak Cheng Kui, 8 pengakuan iman, 真信王天， sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, 真准追的， sepenuh iman menjunjung tinggi kebajikan, 真理明明， sepenuh iman menegakkan firman gemilang, 真知归身， sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh, 真yang消失， sepenuh iman memupuk cinta berbakti, 真顺不多， sepenuh iman mengikuti kehendak rohani Nabi Kongju, 真进经书， sepenuh iman memuliakan kitab puji dan sesu, 真信大道， sepenuh iman menempuh jalan suci, 上长。 Sebelum saya bacakan teks riwayat wafat Nabi Kongju, terimalah salam peneguhan iman kita dan yang kebajikan Tuhan berkenan. Wite Tongkian. Dan saya. Suatu saat, ketika Pangeran Ai dari Letilo sedang berduduk, secara tak sengaja terpanalah seekor hewan yang aneh, ajaib bentuknya. Badannya seperti kijang, tetapi bersisik, bagaikan berwarna kuning kehijau-hijauan, dan wajahnya mirip singa dan bertanduk tunggal. Tak seorang pun tahu hewan apakah itu. Maka Pangeran Ai mengirim utusannya untuk menjemput Nabi Kongju. Sang pangeran sangat menghormati Nabi, tapi sayang, ia tidak banyak mengikuti yang Nabi Kongju ajarkan. Saat itu Nabi sedang menyelesaikan penulisan dan pengumpulan kitab-kitab sucinya
seperti kitab sejarah, kitab Sugeng, kitab Sanja, kitab Sigeng, kitab Perubahan, kitab Yakin, kitab Catatan Kesusilaan, kitab Legeng, dan kitab Zaman Junju atau Junjuke. Selain itu, masih ada kitab lainnya seperti kitab musik dan kitab bakti. Menerima panggilan tersebut, Nabi Kongcu segera berganti pakaian dan mengikuti utusan sang pangeran. Ketika melihat sendiri yang terbunuh tersebut, Nabi berseru dengan suara yang sedih, "Itulah ini, itulah ini. Mengapa engkau telah menampakkan diri? Mengapa engkau telah menampakkan diri? Selesai sudah perjalananku selama ini." Dinyanyikan sebuah lagu pada zaman Kaisar Tonggyo dan Kisu. Muncul hewan suci, burung hong dan kili. Kini bukan waktumu, apa yang tidak kau cari? Oh kili, kili, sungguh aku bersedih. Semenjak saat itu, Nabi Kongcu mulai berpuasa diri dan bersuci diri sambil segera menyelesaikan penyusunan kitab-kitab sucinya. Pada suatu hari, Juhe melaporkan bahwa di angkasa, di luar pintu gerbang Lotuan, tampak sorot cahaya merah dan nampak tulisan yang berbunyi, "Segera bersiaplah, sudah tiba waktumu Nabi Kongcu. Dinasti Ciu akan musnah, bintang satu akan muncul, kerajaan Jin akan bangkit, dan terjadilah huru hara. Kitab-kitab suci akan dimusnahkan, namun ajaran suci tiada terputuskan." Setelah melihat sendiri, segera disediakan meja sembahyang, diletakkan kitab-kitab yang sudah beliau susun selama ini. Lalu bersama murid Nabi mengangkat pena dan menghadap ke arah utara, dan bersabdalah beliau, "Ini sudah cukup aku menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa
untuk kemanusiaan. Bila sampai waktuku, aku bersedia kembali ke hari bahagia. Selesai Nabi bersabda, nampaklah kapal gelap di sebelah utara. Kemudian berganti dengan halimun putih, dan setelah itu muncul pelangi dengan 5 warnanya yang indah. Suatu hari, Nabi Kongju berjalan-jalan di belakang rumahnya sambil menggendong tongkat di punggungnya. Terdengar Nabi bersenandung. Gunung Kaisan runtuh, balok-balok patah. Selesailah riwayat Sang Budiman. Bila desa runtuh, apakah yang bisa kulihat? Bila balok-balok patah, di manakah tempatku berpegang? Bila Sang Budiman gugur, di manakah sandaranku? Nabi segera memanggil Jukung dan bertanya, kenapa lama tak menghadap? Memang Jukung karena kesibukannya lama tak menemui gurunya. Nabi mengajaknya berbicara. Semalam aku beroleh mimpi duduk di antara 2 tiang rumah. Mungkin karena aku keturunan bangsa ini. Seorang keturunan bangsa ini bila meninggal dunia, jenazahnya diletakkan 2 tiang rumahnya. Tak ada raja suci yang datang. Siapakah yang akan meneruskan ajaranku? Demikianlah, sejak saat itu Nabi Kongju tak pernah keluar rumah. Dan seminggu kemudian bapak beliau pulang kepada cahaya kemuliaan kebajikan. Ya, Tuhan yang Maha Esa telah disempurnakan ajarannya. Telah disempurnakan ajaran-ajaran suci para nabi murka oleh beliau. Ajaran yang mengumandangkan kebajikan, ajaran suci yang telah melampaui banyak negara, zaman, dan waktu, dan tetap abadi sampai saat ini. Beliau wafat pada tanggal 18 bulan 2 Imlek atau tahun 479 sebelum Masehi dalam usia
72 tahun saat Pangeran Ai memerintah negeri Laut selama 16 tahun. Jenazah beliau disemayamkan sebagaimana di Provinsi Santung, dimakamkan dekat kediaman beliau semasa hidup. Tempat tersebut sekarang menjadi kunjungan wisata religi dunia internasional oleh berbagai bangsa di dunia termasuk Indonesia. Semoga ajaran beliau akan selalu berkumandang dalam seluruh kehidupan ini, membawa keharmonisan dan kedamaian untuk kita semua. Maha besar Sakti, Tuhan Khalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Wanti Santi, Widya Yudo Sanjaya. Terimalah kembali salam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Victor Rolia. Para tujuh yang terkasih, selamat pagi. Pertama-tama terimalah salam seiman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Weiter Tongkiet saja. Tujuh yang terkasih, hari ini Minggu 20 Maret bertepatan dengan Jingwik Capek tanggal 18 bulan 2 Imlek yang kita peringati sebagai hari wafat Nabi Kongju. Tahun ini wafat Nabi Kongju adalah yang ke-2501 karena beliau wafat tahun 479 sebelum Masehi. Dan besok Jingwik Cakek, itulah acara ulang tahun atau apa Dewi Kwan Im, jadi beriritan. Nah, nanti bulan depan teman-teman kita dari Kristiani akan melaksanakan ibadah Paskah. Jadi dari dulu saya selalu ingat, setelah wafat Nabi Kongju itu nanti wafatnya Yesus, kemudian diteruskan Waisak dan lain sebagainya. Jadi ini suatu perbedaan atau keharmonisan dalam kehidupan beragama. Tujuh yang terkasih, hari Minggu yang lalu kita telah mendengar khotbah dari Pak Mulyadi, dari Bensuk Mulyadi, tentang kehidupan Nabi Kongju di usia tua. Hari ini saya untuk ke Pak Mul, setelah tua sampai beliau meninggal, tadi telah dibacakan oleh Joseph Lea bagaimana ceritanya, maka saya tidak perlu mengulang lagi. Tapi yang jelas kita sebagai umat Konghucu bangga. Hari raya agama kita, khususnya hari lahir dan hari wafat Nabi, kita punya nyanyian-nyanyian khusus. Ya, kalau teman kita juga punya, tapi kita punya. Jadi kalau harlah nyanyiannya macam-macam dipersiapkan, hari ini Arfat juga ada nyanyian khusus. Maka mari sebelum kita nanti mengikuti penaikan surat doa, kita mengenal Nabi Kongju itu siapa, bagaimana beliau memberikan teladan dalam kehidupan ini. Para tujuh yang terkasih, memperingati hari wafat seseorang, biasanya kita selalu mengenang segala yang baik-baik ketika beliau, orang tua kita, leluhur kita masih hidup. Begitu pula dengan mengenang wafatnya Nabi Kongju. Saya aktif di bidang ini mulai tahun 1976. Lebih senior Bu Lea, Bu Syok itu jadi kosing tahun 68. Bu Pur, Pak Ari jadi kosing tahun 77. Ya, saya jadi kosing tahun 80.
Kenapa kami semua mau jadi rohaniwan? Satu, pasti akan menjawab sama, bahwa cocok. Maka saya mengatakan orang beragama itu ibarat kita memakan sesuatu. Kalau rasanya nggak cocok dengan lidah kita, kita akan mengatakan nggak enak. Cucu saya suka spaghetti, saya nggak doyan. Rasanya gimana? Pilih mie goreng aja. Orang lain mengatakan bahwa restoran Orim itu yang spesial ini. Nyonya saya mengatakan nggak enak. Dia lebih mengatakan enak pecel, belakangnya pengadilan, pecelnya bugis. Maka agama juga begitu, para pecinta. Kalau kita nggak cocok, mungkin kita tidak bisa menerima. Demikian pula kalau diibaratkan dengan pakaian, sekalipun harganya mahal, ya, sekalipun bahannya bagus, tapi kalau warna dan modelnya kita nggak cocok, kita mungkin tidak akan menerima. Dipaksa-paksa diterima, ya udah, nanti kasihkan orang lain. Nah, begitu pula dengan beragama Konghucu. Saya yakin senior yang hari ini hadir, Bu Pur sama Bu Coan atau Bu Lea, pasti mengakui bahwa ajaran agama Konghucu itu tepat untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Saya mengatakan Nabi Konghucu itu beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya, kemarin Pak Mul minggu yang lalu mengatakan Nabi Konghucu dalam hidup itu prakteknya bagaimana bisa selalu menjadi pejabat. Artinya pejabat itu nanti bisa memberikan kesejahteraan pada rakyat, bisa memberikan teladan yang baik kepada rakyat, karena satu-satunya cara cuma itu. Kalau kita jadi rakyat biasa mungkin apa yang kita sampaikan tidak didengar, tapi kalau kita jadi pejabat, nah, kita akan didengar. Seperti kalau Tojin memperhatikan 2 hari yang lalu Menteri Perdagangan disidang oleh Komisi 6 DPR soal minyak goreng. Nah, itu yang ngomong menteri, orang memperhatikan. Ternyata hasilnya bagaimana, para Tojin? Setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi, sekarang minyak meluap di mana-mana aja, tapi harganya naik. Ini berarti dulu ketika pemerintah menetapkan harga itu tidak merugikan dengan pengusaha. Ya, kita menghitung misalnya harusnya dijual bisa 20 sampai 25 ribu, dipaksa suruh jual 14 ribu, mending tidak dijual, mungkin mereka begitu. Tapi yang jelas, sekali lagi, dengan menjadi pejabat, dengan menjadi orang yang terkenal, kata-katanya akan diingat dan dituruti oleh banyak orang, termasuk Nabi Konghucu. Beliau hidup sudah 2500 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini tidak ada orang yang membantah kebenaran dari ajaran beliau. Bahkan tadi dikatakan sekarang di Bukit Nisa dibangun patung Nabi Konghucu setinggi 72 meter, yang di bawahnya dibuat untuk teater atau untuk kegiatan kesenian yang berkaitan dengan Konghucu. Maka Nabi Konghucu sederhana sekali. Dan saya tahun 2014 yang lalu pernah ke sana awal Habsu. Di sana sembahyang tidak boleh pakai dupa karena khawatir panasnya akan membakar hutan, karena hutan itu umurnya sudah ribuan tahun. Jadi sembahyang ya sembahyang saja. Dan yang dikatakan kota Kyokhu atau Chifu, itu di mana-mana kita bisa melihat patung Nabi Konghucu, banyak sekali. Yang saya ingat di stasiun, patungnya tinggi besar, walaupun bentuknya tidak begini, karena yang di sini dipakai topi mahkota, hanya digelung saja. Tapi ini membuktikan kepada kita bahwa ternyata ajaran Nabi adalah ajaran yang tetap abadi sepanjang masa.
Kalau ditanya, saya dulu kadang-kadang menemukan pertanyaan, Nabi Gongcu itu kesaktiannya apa? Apakah bisa terbang? Apakah bisa menghilang? Apakah bisa jalan di atas air? Ataukah bisa ini? Tidak ada. Tojin boleh membaca kitab Lunggi jilid 7 pasal yang ke-21. Nabi tidak membicarakan tentang kekuatan yang mujizat dan roh-roh yang tidak karuan. Beliau mengakui tidak perlu belajar. Padahal kalau seperti yang dikatakan Pak Mul, Nabi Gongcu pernah bekerja di bidang apa saja. Ahli pertanian, ahli peternakan, ahli musik. Beliau juga ahli menaiki kereta perang dan berkuda, ahli memanah dan lain sebagainya. Kalau memang waktu itu beliau ingin terkenal dengan melakukan sesuatu yang aneh, pasti beliau bisa. Tapi Nabi tidak mau. Lunggi 7 pasal 21 itu mengatakan, ya, tidak perlu yang aneh-aneh, tidak perlu yang mujizat. Yang penting kebenaran dari ajarannya bisa dirasakan oleh setiap manusia. Dan para tojin, apa toh ajaran agama Gongcu? Ajaran agama Gongcu yang paling utama adalah bagaimana dalam hidup ini manusia sukses. Sekali lagi, sukses. Sukses itu macam-macam. Bisa menjadi orang yang kaya, orang yang bergelimangan harta, bisa menjadi orang yang terkenal, bisa orang yang menjadi disegani, disukai, disimpati oleh banyak orang. Itulah sukses. Yang penting sukses dalam nilai yang positif, jangan sukses untuk nilai yang negatif. Semalam saya dolan ke gedung Bayang Sriwedari, tapi tidak main, hanya lihat. Garing petrolnya dagel tentang anggota DPR. Ya. Biasanya orang itu selalu ingin mendapatkan yang lebih baik. Kalau jadi wakil menteri, ya berusaha bisa jadi menteri. Kalau jadi wakil camat, ya berusaha bisa jadi camat. Kalau jadi wakil presiden, ya berusaha meraih mimpinya jadi presiden. Tetapi anggota DPR ini judulnya wakil rakyat, apa gelem kok jadi rakyat, maunya wakil. Ya macam-macam. Tapi yang jelas itu nyindir. Nah, para tojin sekalian, si Semarnya ini kan juga seorang rohaniwan Kristen. Tanya saya, pripun Romo Semar, cocok banget kalian atur Punakawan, Pak? Saya mengatakan, ya cocok. Tapi kita sebagai Punakawan menghibur masyarakat. Hiburannya memang harus lucu, harus mengena, tapi juga jangan terlalu masuk ke ranah yang kayak begitu. Adalah yang anggota DPR yang nonton tapi wah tidak apa-apa. Nah, memang gaweannya apa wakil rakyat itu setahun sebulan dikasih gaji berapa? Tojin tahu pekerjaannya anggota DPR? Ya saya tahu lewat televisi hanya rapat, nek pas rapat tidur. Sementara yang namanya rakyat berjuang mati-matian untuk meraih kehidupan ini bagaimana bisa terpenuhi dengan baik. Makanya saya ya lihat itu salut. Nah, tojin kembali kepada ajaran Nabi Gongcu. Nabi Gongcu mengajarkan yang nyata-nyata, yang bisa kita lihat dengan mata. Bagaimana kita ini menjadi manusia yang benar-benar manusia. Lah, apakah kita ini manusia setengah makhluk lain? Bukan maksud Nabi Gongcu. Agama Gongcu mengajarkan manusia itu punya punya watak sejati yang isinya adalah benih-benih kebajikan. Maka kalau sepanjang hidup manusia bisa menegakkan watak sejatinya, bisa hidup menjadi manusia yang baik, itulah manusia yang sesungguhnya.
Para Toji, kita melihat dalam kehidupan masyarakat Tionghoa, yin dan yang itu selalu ada di mana-mana. Yin dan yang tidak harus berbenturan, tidak harus kontradiksi, tetapi harus harmonis. Maka jangan melihat manusia itu baik terus, mungkin suatu saat ada jeleknya. Jangan melihat manusia itu jelek terus di sisi lain ada baiknya. Oleh karena itu, bagaimana mengharmoniskan supaya baik dan jelek ini bisa selaras. Tidak ada manusia yang tidak bisa marah, tidak ada manusia yang tidak punya rasa dendam, pasti ada walaupun kecil. Tapi sebaliknya, Nabi juga mengajarkan jangan terlalu senang, jangan terlalu berlebihan. Oleh karena itu ajaran agama kita pada kitab suci yang kedua itu namanya Chongyung, tengah tetapi harmonis. Tidak boleh kurang, tapi ya jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan, tapi juga tidak boleh ingat kekurangan. Itulah manusia. Maka lingkaran yin yang itu, sejelek-jeleknya manusia pasti ada baiknya, sebaik-baiknya manusia pasti ada jeleknya. Maka bagaimana dalam hidup ini kita bisa menampilkan peran kita sebagai manusia yang baik. Tojin yang terkasih, kalau kita baca YouTube, ya, terutama para rohaniwan yang itu tergabung dalam rohaniwan Matakit, kita melihat Solo ini beda dengan yang lain. Di Surabaya tadi pagi jam 4 sudah ada prosesi penaikan sesajian. Jam 10 ini mereka ibadah. Di tempat lain juga ada khusus. Tapi kita hak suci memberikan toleransi yang banyak, tetapi tidak menghilangkan pakemnya, tidak menghilangkan dasarnya. Dari zaman saya ikut pertama di kebaktian Konghucu, kita Harpat tidak pernah ada acara khusus ya Bu. Harpat biasanya digandeng dengan kebaktian karena ini mengenang kedukaan. Tapi kalau harlah, nah itu harus ada acara khusus. Banyak sekali toleransi yang ada. Di kota-kota lain ya, kita sudah mengikuti Hamyutik atau Witik Tongtiannya sudah pakai Mandarin. Tetapi ada beberapa kota yang masih pakai bahasa Hokkien. Saya setelah nanti selesai pembacaan surat doa Dianpo-nya juga sudah banyak yang pakai Mandarin. Nah, pelan-pelan kita akan mengarah ke sana. Mungkin sedikit Tojin yang perlu kita ketahui, bahasa Mandarin dengan Hokkien itu bedanya banyak. Ada yang mirip, tapi ada yang bedanya banyak. Nabi Konghucu dimakamkan di kota Kyokhu, Mandarinnya Cifu. Ya. Makanya dulu saya pernah ya ke Jogja itu Pak Tojin. Sebelumnya mimpin doa melalui Zoom, doa lintas agama yang diselenggarakan oleh Aliansi Mahasiswa Nusantara. Saya ditelepon oleh kantor Kemenak Jogja, tapi sebelumnya sudah diberitahu. Nah, pada saat saya ikut Zoom dari rumah, ternyata sudah ada ini doa secara Konghucu akan disampaikan. Saya lihat sudah ada anak muda pakai wak lindai. Lah kok saya suruh doa ngapain? Tapi ternyata doanya itu double. Jadi yang langsung ada, yang pakai Zoom ada. Nah, yang langsung itu anak muda Jogja namanya Eka. Saya batin, waduh lah kok begini. Ternyata dia belum memahami atau menguasai Mandarin. Jadi ketika membaca kehadiran tiang di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan Nabi Kongci, nah,
Saya ketika hari Jumatnya ke sana mimpin acara pembinaan penyuluh Konghucu, saya ngomong sama Kosim Cucu ya, Pak, dulu apa tidak diajari? Nah, saya aja tidak tahu, itu tahu-tahu maju sendiri. Untung dia tidak membacakan ayat suci. Lungi itu kalau bahasa Mandarinnya lun-i. Kalau orang belum bisa baca, bacanya lunyu. Lungi itu Mandarinnya lun-i. Makanya saya ngomong ke Pak Cucu, diajari Pak. Wah, Huang Tian ya Huang Tian, tapi ya maklum karena kita belum terbiasa dengan yang itu. Namun sekali lagi Pak Tujin, sekarang ini sudah distandarkan oleh Matakin, secara pelan-pelan kita mengikuti standar tersebut. Jadi kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan hari ini Pak Tujin sekalian, bahwa kita memperingati hari wafat Nabi adalah untuk mengenang kembali segala hal yang telah beliau lakukan, segala hal yang telah beliau tinggalkan kepada kita semua. Tujin yang terkasih, kita tahu Nabi Konghucu dilahirkan oleh pasangan yang beda usianya jauh banget. Ayah beliau Gong Siok Liang Hu, kalau membaca cerita yang sebenarnya, ketika menikah dengan Ibu Kartijai umurnya sudah 70 tahun lebih. Kenapa? Karena Siok Liang Hu dan istri pertamanya sudah punya anak 10, hanya satu yang laki-laki dan kebetulan cacat. Nah, kalau cacat berarti tidak menikah. Kalau tidak menikah berarti marga Gong habis di situ. Maka Siok Liang Hu kemudian menikah lagi dengan seorang gadis yang namanya Kartijai. Tetapi ternyata Siok Liang Hu itu walaupun tua masih tokcer. Setelah menikah, Ibu Kartijai bisa hamil. Nah, ketika Nabi Konghucu berumur 3 tahun, ayah beliau meninggal dunia. Beliau diasuh, dirawat oleh ibunya, dan satu hal yang menjadi catatan, Nabi Konghucu dari umur 3 tahun sudah hobi mainan sembahyangan. Kemudian beliau menikah umur 19 tahun. Setahun kemudian punya anak laki-laki dan selanjutnya seorang anak perempuan. Kemudian beliau bekerja seperti yang dikhotbahkan Pak Mul, banyak jabatan yang dilakukan. Tetapi ketika beliau berusia 56 tahun, beliau meninggalkan rumahnya, meninggalkan negerinya, meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk berkeliling menyebarkan ajaran Druh atau ajaran yang suci itu selama hampir 19 atau 13 tahun. Nah, beliau kembali ke rumahnya itu pada usia menjelang beliau wafat. Itu sesuatu yang luar biasa yang ada di catatan tentang kehidupan Nabi Konghucu. Ternyata memang dari kecil beliau itu peduli kepada penderitaan rakyat. Beliau peduli kepada dunia pendidikan. Maka Nabi Konghucu itu pilih mengajar supaya orang-orang menjadi pandai, bukan dengan yang aneh-aneh, tetapi dengan sesuatu yang nalar. Maka dalam kitab kita Sabda Suci itu semua judulnya Guru Bersabda, karena yang nulis kitab ini adalah murid-murid beliau. Beliau lebih suka disebut sebagai seorang guru, karena seorang guru itu kalau bahasa Jawanya harus bisa digugu dan ditiru. Itu guru. Pendidikan atau pekerjaan profesi sebagai guru adalah sesuatu yang mulia, karena yang namanya guru itu pasti akan dikenal oleh murid-muridnya, terlebih lagi bila guru itu sukses di dalam pekerjaannya. Bayangkan para pecinta, saya beberapa waktu yang lalu
saya. Ternyata di sana masih ada seorang guru tua yang dulu ketika anak saya murid TK di situ beliau ngajar, sekarang masih di situ. Kadang-kadang bantu. Jadi guru itu kalau pagi itu ngajak muridnya, ayo selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Muridnya naik ke SD, guru TK-nya masih selamat pagi, selamat pagi. Muridnya ke SMP, SMA, universitas, muridnya menikah dan sukses, gurunya masih. Maka pekerjaan guru adalah sesuatu yang mulia kalau gurunya itu benar ya. Tapi di zaman sekarang ya kita melihat guru asal ngajar gitu ya banyak. Nah, semoga guru-guru kita tidak seperti itu ya, tapi kita berharap di tangan guru murid itu jadi pinter. Nah, para pecinta, Nabi Gongcu juga punya gelar di atas Gujin Sepiao. Gu itu kuno, Jin itu sekarang, ya, Se itu guru, Piao itu teladan. Jadi beliau gelarnya adalah guru teladan zaman dulu sampai sekarang. Maka ada nyanyian, nanti kita terakhir menyanyikan guru agung sepanjang masa. Yang ngasih gelar siapa? Raja-raja suci zaman kehidupan beliau, orang-orang suci zaman kehidupan beliau. Maka berbanggalah kita punya nabi, punya penuntun seperti Nabi Gongcu. Maka para pujin, untuk yang terakhir kalinya, mari kita baca sekali lagi ayat suci yang ada di kitab Sabda Suci atau kitab Lungi jilid 20, 21 dan 22 sebagai renungan dalam kebaktian khusus pagi hari ini. Pasal yang ke-20, Nabi bersabda, aku bukanlah pandai sejak lahir, melainkan aku menyukai ajaran-ajaran kuno dan dengan giat mempelajarinya. Jadi beliau mengaku, saya bukan orang yang pandai sejak lahir. Lahir ceprot pandai itu tidak ada cerita. Orang bisa pandai dari tidak pandai dulu ya. Maka Nabi mengatakan, aku menyukai ajaran kuno, kemudian giat mempelajarinya. Yang ke-21, Nabi tidak membicarakan tentang kekuatan mukjizat dan roh-roh yang tidak karuan. Nah, Tojin, kalau bicara roh yang tidak karuan, itu roh yang bagaimana? Saya yakin Tojin tahu sendiri. Yang namanya di Kelenteng itu banyak sinbing atau seming atau ya patung-patung dewa-dewa. Itu bukan dewa, bukan orang yang diteladankan. Nah, itu di situ dianggap roh apa bukan? Silakan. Tapi yang penting yang kita hormati, yang kita sembayangi adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang bisa memberikan teladan yang baik. Ada sesuatu yang lucu. Sembahyang ke wong tuane dhewe ora gelem. Sembahyang di altar leluhurnya enggak mau. Tapi sembahyang ke kuburan orang lain mau. Apalagi kuburan yang katanya punya kekuatan mistis dan lain sebagainya. Nah, ini apa enggak keliru? Makanya kemarin dulu ada YouTube Pak Haryanto Halim. Saya banyak dapat BA. Ini cocok enggak Pak Haji? Ya cocok, ini enggak perlu disebarkan. Makanya itu berhenti hanya di situ. Karena pernyataan beliau jelas menyinggung bahwa orang-orang Tionghoa sekarang ini payah. Menghormati orang tuanya saja tidak mau, sembahyang di altar leluhurnya saja tidak mau, tapi sembahyang di altar lain kok mau. Makanya saya mengatakan nomor satu itu orang tua ya, yang lain boleh nomor 2, nomor 3, tapi nomor 1 orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah tidak ada, tapi kalau kita merenung masa kecil kita betapa banyak yang diberikan orang tua kita,
kita anggap roh yang beneran, roh orang tua kita. Jadi kalau saya mengatakan kita sembahyang di sebuah altar, delalah yang sembahyang di situ banyak, yang minta di situ banyak, prosentase kita diberi atau diwujudkan, dikabulkan doa kita hanya 0, berapa persen. Sementara kalau orang tua kita yang sudah meninggal, leluhur kita bisa memberi, kita sembahyang di depan altarnya, pasti 150% orang tua atau leluhur kita memberikan kepada kita. Maka jangan meremehkan leluhur walaupun telah tiada. Sehingga dulu saya lupa berapa tahun yang lalu saya diajak ngisi seminar di Universitas Muhammadiyah, judulnya orang Tionghoa itu sukses karena dibantu roh leluhurnya. Berarti itu perewangan, bukan? Saya cerita panjang lebar baru mereka tahu. Nah, kita sembahyang ke orang tua kita bukan minta-minta. Kita yang pertama berterima kasih dulu sudah dirawat, dibesarkan, sekarang kita jadi kayak gini. Kita mohon maaf belum bisa mewujudkan yang diinginkan oleh orang tua kita. Hari ini saya 34 tahun menikah. Ketika menikah sudah tidak punya papa mama. Istri saya juga begitu. Maka saya setiap sembahyang di altar saya selalu dalam hati mengatakan, kok belum bisa bales, mama papa sudah mendahului. Karena inilah roh suci yang harus kita puja, yang harus kita hormati. Nabi Gongcu kan tidak mengajarkan kita menyembah yang aneh-aneh, tetapi menghormati para suci yang bisa menjadi teladan. Yang ketiga, Pak Koci, pasal 22. Ini Nabi memberikan pedoman pada kita. Tiap kali jalan bertiga, pasti ada yang dapat kujanjikan guru. Jadi kalau kita jalannya bertiga, pasti ada guru, ada yang bisa kita jadikan guru. Nabi mengatakan, ku pilih yang baik, ku ikuti, dan yang tidak baik ku perbaiki. Jadi Nabi mengatakan contoh, tiap kali jalan bertiga pasti sesuatu baik, sesuatu yang tidak baik. Yang baik ini kita ikuti, yang tidak baik kita introspeksi bagaimana memperbaiki diri. Maka dalam ayat, salah satu ayat kitab suci Luki dikatakan, bersalah tapi tidak mau memperbaiki, itulah kesalahan yang paling fatal. Makanya sekali lagi, Tuhan sekalian, hari ini kita memperingati hari wafat Nabi serempak seluruh Indonesia juga hari ini. Semoga berkah dari Nabi, ajaran Nabi, teladan Nabi akan menuntun untuk kita sukses dalam kehidupan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang kurang berkenan mohon maaf, dan terimalah kembali salam seiman kita, wete buktir saja.
Surat doa hari wafat Nabi Kongcu. Mari kita bacakan terlebih dahulu Sang Senjing. Ren Xin Wei Dao Xin Wei Wei Jing Wei Ying Jie Jie Zhou Zhong Yu Wei Dian Zhe Wei Yi Se Bao Zhe Yong Lian Wei Min Zhe Zhu Zhao Fu Jing Zai Jing Zhe Jing Zhe Dian Wei Xian Se Wang Yi Shang Di Wei Dian Yu Zhe Zhe Zheng Min Wei Zhe Xin Zhe Min Zhen Wei Zhe Jiao Zheng Zhe Min Yi Min Zhe Zheng Yi无二无一三地领入这点圣者受度不强 Kehadiran Wang Tian Tuhan Khalik semesta alam yang maha besar di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan Nabi Kongcu dipermuliakanlah. Sembah sujud dan terima kasih kami naikkan saat ini. Wang Tian berkenan bagi kami berhimpun bersama di lidah suci ini untuk menaikkan doa dalam rangka memperingatkan hari wafat Nabi Kongcu yang ke-2501 tahun dipermuliakan. Nabi tanggal 18 bulan 2 ini ialah peringatan hari wafat Nabi yang ke-2501 tahun. Dengan penuh hormat dan khidmat, kami renungkan kembali makna suci kejadian menjelang wafat Nabi. Nabi, saat ini kami berdiri, Dia membuka hati untuk menerima kata-kata akhir yang telah Nabi ucapkan lebih dari 25 abad yang lalu. Seolah-olah masih terdengar dengan sayup-sayup nyanyian Nabi yang mengharukan. Gunung Taisan runtuh, balok-balok patah, dan selesailah riwayat Sang Budiman. Bila kami terus memasang telinga batin kami, terdengar pula suara Nabi yang penuh haru berkata, itulah hidup, itulah hidup. Mengapa dikau telah menampakkan diri? Mengapa dikau menampakkan diri? Selesailah sudah perjalananmu sekarang ini. Oh, hidup yang dengan gembira menampakkan diri menyambut kedatangan Nabi oleh kebodohan manusia telah terbunuh. Suatu lambang bahwa Sang Budiman telah datang namun tidak dapat berbuat apa-apa waktu itu. Nabi, benar selesailah perjalanan Nabi, benar berakhirlah hidup Nabi di atas dunia ini. Lebih dari 25 abad yang lalu. Akan tetapi, Gunung Taisan tidak runtuh, melainkan tetap teguh dan megah sampai saat ini. Balok-balok tidak patah, dan suara Nabi masih terdengar lembut di telinga dan batin kami sampai sekarang ini. Suara yang menyadarkan agar manusia selalu hidup membina diri, mengembangkan cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya 5 sifat kebajikan yang Dia firmankan. Kini rasa sayup pedih meliput hati kami mengenang wafat Nabi, tetapi ini hanya menambah kuatnya iman dan tekad kami untuk selalu hidup mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi. Nabi, restuilah kami, dipermuliakanlah. Wang Tian Sakti, Tuhan yang Maha Besar, kami juga masih berprihatin
karena saat ini berbagai bencana krisis masih menimpa negara kami Republik Indonesia tercinta, khususnya untuk pandemi virus corona yang sampai saat ini belum juga sirna, bahkan muncul kembali dengan varian barunya. Maka pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi para pimpinan dan pemuka bangsa kami, khususnya para dokter dan tenaga medis. Semoga dengan rahmat dan bimbingan Tuhan berolehlah mereka kesehatan dan kekuatan, kemampuan untuk dapat bersama mencegah dan menghentikan peredaran virus corona, sehingga rakyat Indonesia tetap sehat, semangat, dan mampu bersama-sama berjuang mencapai masyarakat Indonesia yang sehat, adil, makmur, dan sejahtera. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati kami berdoa, dipermuliakanlah, sembah dan sujud kehadirat Tuhan Yesus. Semoga dijauhkan kami dari segala kelemahan, dari keluh-keluh keberhatian, dan sesama penyalahan kepada sesama. Kami mampu belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman kami, yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa senantiasa berkenan menjaga, mendidik, membimbing, dan menyertai kami semua. Maha besar sakti, Tuhan Khalik pencipta semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Wah I Sakti, Wei Dian Yuda, Wah I Sakti, Wei Dian Yuda, Sanjay. Puji syukur kembali kami naikkan kepada Bapa yang telah meramati kebaktian siang ini berlangsung sampai selesai.
Semoga firman Tuhan yang terpancar melalui sabda Nabi Kongju yang telah dijabarkan dengan baik dan jelas oleh pekhotbah tadi, Bunse Aziz Chandra, dapat menambah pengetahuan kami tentang agama Kongju dan dapat mengamalkan di dalam kehidupan kami sendiri, yaitu ajaran tentang berprinsip kasih, menjunjung tinggi kebenaran, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan kami, sehingga dapat mendatangkan berkat dan berkah sentosa bagi kami semua. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Semoga uang melindungi dalam perjalanan dan membimbing kami sampai tujuan dengan selamat. Hanya di dalam kebajikan Dia berkenan merahmati. Salam.